di era new normal ini, destinasi wisata itu mutlak harus menggunakan protokol COVID. Khusus untuk destinasi wisata, pertama destinasi harus bersih. Bersih itu mencerminkan bahwa protokol itu dijalankan dengan baik. Nah, bersih itu bukan yang kita lihat, tapi juga sampai ke restoran dan toilet. Nah, dari mulai wisatawan datang, protokolnya orang melihat, cek suhu, cuci tangan, ke sanitizer, makan, kalau nanti ke toilet gimana, ya. Kalau nanti pindah lokasi ada protokol lagi. Hari ini kita berikan peralatan-peralatannya untuk acara bebersih. Nah, semoga ini bukan menjadi upacara saja, tapi merupakan kebiasaan baru. New normal ini ada salah satunya kita bersih-bersih. Oh, di rumah kita bersih diri sendiri, tapi di destinasi saja kita punya tugas membersihkan diri. Dan saya harap dengan ini kita ceritakan, media ceritakan, sehingga wisatawan domestik dan nanti wisatawan asing akan datang kemari sini dan merasa aman datang ke Banyuwangi. Banyuwangi kembali menjadi destinasi wisata unggulan Indonesia. Banyak turis dan ekonomi kembali menggeliat, mensejahterakan warga Banyuwangi. Pak, dari sekian daerah, Banyuwangi bagaimana Pak dengan kesiapan normal? Bali, Banyuwangi. Banyuwangi. Yang masih jauh. Masih jauh ya Pak. Ada beberapa yang masih jauh. Indikator yang membuat Banyuwangi sangat siap apa Pak? Gampang lihat aja di jalan, disiplin. Satu, itu berarti karakter aman. Kedua, saya lihat tiap tempat ada sertifikasi dari Bupati. Oh, sertifikasi. Itu belum ada tempat lain. Bahwa ini layak karena sudah menjalankan dan ditulis kapasitas maksimum 50% kan. Iya, iya. Dan Pak Bupati bisa menindak mana yang melanggar dituntut. Itulah yang terakhir. Berarti Banyuwangi satu langkah lebih maju ya Dibandingkan daerah lain. dibanding daerah. Sama Bali sama. Kegiatan Rebon Banyuwangi digelar berapa hari? Ini 2 hari ini ya. 2 hari. Itu kan cuma awal ya. Artinya ribon itu ya berbulan-bulan. 2 hari. Ini start aja ya. Start aja. Tapi kita ingin datang bahwa kita kami memberikan perhatian. Ya. Ini dalam 2 minggu saya sudah 2 kali datang. Ya, Pak. Nanti saya akan datang lagi. Ya. Berarti apa? Kami pemerintah pusat punya perhatian. Punya perhatian lebih. Karena Banyuwangi salah satu ukuran dan gateway pintu untuk wisatawan. Ya. Jadi kita Banyuwangi bersama Bali nanti angkat sehingga luar negeri percaya. Oke, I will go to Indonesia. Ya, tolong sampaikan kepada seluruh warga. Pertahankan semua ini. Amin, amin. Siap. Sudah Pak Kadi sudah memelihara, Pak Bupati sudah memelihara, jalankan. Itu amanah ya. Terima kasih. Ya, jadi ini berkah ya, berkah bagaimana Kementerian Pariwisata Republik Indonesia begitu peduli dan kepingin pulih sektor pariwisata. Nah, tentu ini tantangan besar buat pemerintah daerah. Bali dan Banyuwangi menjadi destinasi yang berdekatan, yang ini menjadi satu paket. Disiapkan betul oleh kementerian sebagai pintu pembuka kepercayaan kepada dunia wisata. Nah, kepercayaan ini kan sulit. Nah, makanya kementerian betul-betul datang hari ini adalah memastikan dan memberi support kepada kita semua bahwa kementerian ingin memastikan secara benar di lapangan bahwa Banyuwangi dan termasuk Bali siap untuk menerima wisatawan. Nah, tentu ini siar yang bagus, tantangan sekaligus tantangan, dan kami berterima kasih pada Kementerian Pariwisata yang terus memberikan dorongan, motivasi, juga bantuan, ya sekali lagi juga bantuan, dan ini harus kita jawab dengan kedisiplinan, ya kan, ramah dan aman. Karena budaya baru wisata strateginya sudah berbeda, bukan murah, ya, bukan mudah, tetapi aman dan sehat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Dalam rangkaian kegiatan Rebon Banyuwangi bersama Kementerian Pariwisata Ekraf, pada hari ini kita mengadakan aksi wisata pesona dalam segmen bersih-bersih yang dilaksanakan oleh kelompok sadar wisata se-Kabupaten Banyuwangi ditambah dengan masyarakat di sekitar destinasi wisata Grian Watudoto. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan Kementerian Pariwisata Ekraf pada hari ini membantu 6 destinasi wisata mulai dari Bangsering Underwater, Grian Watudoto, Pantai Pulau Merah, Pantai Mustika,
dan Taman Nasional Alas Purwo. Dia akan mendapatkan bantuan toilet portable di tempat-tempat itu, dan kemudian juga bantuan-bantuan yang lain yang terkait dengan protokol kesehatan COVID-19. Dengan bantuan-bantuan ini mudah-mudahan ya, destinasi utamanya 6 destinasi yang tadi dapat bantuan dan semua destinasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang sudah melaksanakan protokol COVID kesehatan bisa menjaga untuk kebersihan, kemudian bisa menjaga kesehatan dan juga bisa menjaga keamanan dengan cara apa? Dengan cara konsisten, dijaga selama-lamanya, konsisten, pertahankan tempat ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan menambah kebersihan di destinasi wisata, juga akan menambah kunjungan wisata. Walaupun di destinasi Kota Banyuwangi ada kuota kunjungan maksimal sekian wisatawan. Ini menandakan bahwa sudah melaksanakan kegiatan physical distancing yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Aksi bersih pantai Grand Wadododo yang kami banggakan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina Muhammadin salatan tunjina li jami'il ahwal wal afat min jami'il hajati wa tutahhir Allah min jami'il khairati wa hayati wa barakatuh Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wa saluna qabalan maut wa rahmatan lil maut wa sallallahu rahmatan mu'minina wal mu'minati fa. Senang sekali berada di sini. Saya tidak panjang-panjang, tapi saya ingin sampaikan bahwa penting sekali sekarang ini nomor satu di antara semuanya adalah kesehatan dan protokol COVID. Sekali lagi saya ingin apresiasi Kabupaten Banyuwangi yang sangat siap. Ya, terima kasih Pak Kadis, kawal polisi, Pak Bupati, semua ini berbeda dengan daerah lain yang di sini lebih maju. Kuncinya satu, kita disiplin dan patuh kepada pemerintah. Semua sepakat begitu? Kalau kita patuh, destinasi kita akan dibuka dengan cepat. Kalau dibuka dengan cepat, wisatawan datang, ekonomi beranjak lagi, dan bapak-bapak ibu-ibu mendapatkan ekonomi seperti dahulu. Tapi tidak mungkin besok terjadi semuanya, ya. Jadi hari ini kami menyerahkan beberapa peralatan, alat yang ada hubungan dengan protokol COVID, yaitu kebersihan. Ya, maka kita lakukan bersih-bersih, cuci tangan, sanitizer, toilet. Jadi nanti pada saat kita mempromosikan destinasi, kita ceritakan ke calon turis, calon wisatawan bahwa kita siap dengan protokol, toilet kita bersih, wangi terus ya, wangi terus, dipelihara terus, tempat cuci tangan ada di mana-mana, sehingga orang dengan ini setelah snorkeling bersih, cuci tangan, bisa ke toilet. Saya tadi diceritakan mudah-mudahan dalam beberapa bulan atau awal tahun depan mulai ada orang asing datang glamping di situ.
Setuju? Snorkeling lagi, ya, makan di sini. Nah, nomadic tourism. Tuh, nah, karena sekarang trennya adalah turis alam luar, ya, alam luar. Nah, ini tolong dijaga baik-baik lingkungan kita, karena yang kita jual adalah kebersihan. Kalau tidak bersih tidak indah. Saya tidak akan lama-lama, tolong apa yang ini nanti dipelihara dengan baik, karena challenge-nya, tantangannya adalah bagian kita melihara. Kebersihan adalah nomor satu. Dengan bersih kita indah. Dengan indah destinasi menjadi bagus dan pariwisata akan datang dan Banyuwangi akan kembali berkiprah menjadi destinasi pariwisata top nomor 3 di Indonesia. Nomor 3. Terima kasih. Tidak banyak-banyak. Mohon maaf. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Iya, anak buah foto. Saya sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Ekonomi. Tepuk tangan untuk Pak Deputi. Ini adalah bentuk nyata bagaimana sinergi antara pusat dan daerah. Jadi teman-teman sekalian, apa yang teman-teman kerjakan selama ini dari dedikasi, kerja keras, keikhlasan, ya Pak, mengembangkan sektor pariwisata, kita tidak pernah meminta sesuatu, tapi kalau kita bekerja tulus dan ikut memajukan, maka yang di atas bapaknya kita tuh dengan melirik, Pak, memberi. Hari ini adalah bukti bahwa apa yang bapak-bapak kerjakan diapresiasi oleh Kementerian Pariwisata. Dan saya yakin ini bukan yang pertama. Ini Pak Menteri kemarin ada pelatihan lagi, nanti ada divisinya Bunia juga memberi banyak Pak di pemasaran marketing, bagaimana nanti pelan-pelan di era Covid kita bisa mendatangkan wisatawan meskipun masih lokal prioritasnya. Tetapi tadi Pak Deputi sudah bilang ke kita optimis, pelan tapi pasti ekonomi yang penting bergerak, tapi tetap aman dan nyaman. Makanya hari ini bantuannya adalah bantuan untuk mendukung sektor pariwisata dalam menghadapi Covid. Saya cukup bangga memiliki Bapak, ya. Kalau selama ini kadang ada Pak, ada daerah punya maju tapi punya Bapak Kual. Kalau kan saya Bapak Kual agak direken banget. Tapi Banyuwangi dengan adanya Kementerian Pariwisata itu luar biasa supportnya, dan ini barokah dan berkah buat kawan-kawan karena kita punya orang tua yang betul-betul memperhatikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama semua peserta. Silakan teman-teman untuk posisi mengambil gambar.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Bapak Dr. Insinyur Hari Sungkari MH. Yang terhormat Bapak Direktur Pengembangan Destinasi Regional 1, Bapak Oni Yulfian. Yang terhormat Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Randa Susiati. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Bapak Bramuda SS MDA MM. Serta peserta Bapak Ibu sosialisasi adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini, tanggal 12 Agustus 2020. Kedua kalinya, salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman benderang ini, yakni agama Islam. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Engkau pencipta alam semesta beserta seluruh makhluk yang hidup dan Engkau hidupi di dalamnya. Genggam erat hati kami agar teguh dalam melaksanakan tugas sebagai hamba yang taat mengabdi kepadamu. Ya Allah, penguasa jagat raya, cobaan, ujian, teguran, peringatan dan hukuman yang kami jalani adalah caramu untuk menata ulang keseimbangan kehidupan akibat keserakahan yang selama ini kami lakukan. Wabah apapun namanya adalah media pembelajaran yang amat berharga bagi pemikiran terobosan kami menuju kesadaran dan kesabaran. Dengan demikian, kami banyak merundukkan hati, banyak-banyak meminta ampunan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwirtal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, tadi disampaikan pada saat doa bahwa kita saat ini sedang menghadapi sesuatu musibah, suatu pandemi yang memang tidak terlihat, yang dampak ini terus terang berdampak sangat dalam kepada industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Data-data dari WTO menunjukkan bahwa dalam selang bulan Maret sampai Juli 2020 ini terjadi penurunan jumlah wisatawan sebesar 78% di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
dibandingkan dengan angka yang sama di tahun 2019. Ini suatu penurunan yang luar biasa bagi kita insan pariwisata. Ini tentunya membawa dampak sangat dalam kepada industri pariwisata, kepada hunian hotel, dampak terhadap penjualan tiket perjalanan, terhadap destinasi pariwisata dan sebagainya. Tingkat hunian hotel diperkirakan rata-rata di bawah 10%. Banyak daerah-daerah yang memang tidak ada kunjungan, tidak ada wisatawan sama sekali yang menginap di hotelnya. Demikian juga dengan paket-paket wisata, banyak yang tidak laku terjual. Sebagian kecil saja yang terjual. Kita bisa lihat dampaknya pada kendaraan bus atau mobil-mobil travel yang sebagian besar dikandangkan karena kosong, tidak ada permintaan terhadap berwisata. Destinasi malah banyak yang ditutup, sepi atau ditutup secara resmi oleh pemerintah karena itu menghindari menularnya virus corona ini kepada para pengunjung. Dampak ini juga tidak hanya sampai di sini, Bapak dan Ibu. Seperti diketahui, pariwisata adalah sektor yang sangat besar multiplier efeknya. Dia bisa negatif, bisa juga positif. Kalau dia tumbuh negatif, maka dampaknya juga negatif terhadap perekonomian kita. Kita bisa melihat sayur-sayuran atau hasil produksi pertanian itu tidak laku terjual, yang ternyata dijual kepada industri pariwisata. Itu sesuatu yang sangat berat bagi pariwisata. Diperkirakan oleh Menteri Keuangan bahwa kita tumbuh ekonomi kita itu minus, antara minus 5,1 dan 3,5. Jadi minus itu artinya kita makan tabungan. Pengeluaran sama atau lebih besar, tetapi income kita mengecil. Jadi kita akan menggerogoti tabungan. Tentunya ini sangat serius kepada perekonomian kita dan tidak berhenti di sana juga, Bapak dan Ibu. Itu akan menjadi dampak kepada hal-hal yang mungkin sudah bisa diperkirakan sosial dan nanti mungkin kepada keamanan juga. Kondisi ini juga kita nggak tahu kapan berakhirnya. Vaksin COVID diperkirakan baru akan bisa dipasarkan di tahun 2022. Jadi masih ada 1,5 tahun lebih kurang kita pada kondisi seperti ini. Pun juga masih harapan semua bahwa itu bisa di tahun 2022. Semuanya bahwa pariwisata adalah satu bisnis, kegiatan yang sangat tergantung kepada kepercayaan. Bagaimana wisatawan akan datang ke tempat kita kalau tidak percaya. Jadi apa yang dilakukan oleh Banyuwangi sesuatu yang sangat positif untuk peningkatan citra pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan Indonesia secara keseluruhan. Mungkin demikian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kami mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang kurang benar, kurang baik dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terus kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia mengadakan lomba video memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Nanti akan ditayangkan video singkatnya. Demikian barangkali Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada videonya. Wisata Kabupaten Banyuwangi, Bapak Pramuda SOS MBRMM sekaligus pemberian materi adaptasi kebiasaan baru pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Kepada beliau kami silakan. Kegiatan seperti ini mungkin di kabupaten pertama, Pak. Ya, selain provinsi tepuk tangan untuk Kementerian Pariwisata. Dan ini sebetulnya kegiatan yang kedua karena kemarin timnya Bu Niani Cahya juga sudah memberi materi tentang pemasaran Pak di era COVID. Jadi kami sekali lagi Pak Budi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pariwisata. Ini semata-mata adalah bentuk supporting dan apresiasi yang diberikan kepada kita pemerintah daerah karena kita berkomitmen bersungguh-sungguh membesarkan pariwisata dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan sekali lagi. Rata-rata yang di Banyuwangi ini dari 85 itu
85% berasal dari mereka yang melakukan perjalanan ke luar kota. Jadi teman-teman, kalau nggak penting nggak usah keluar kota. Saya ini banyak undangan tapi nggak pernah saya mau datang. Ini bukan hanya masalah materi atau masalah apa. Kalau nurutin materi narasumber saya sekali jalan dapat uang, tetapi tidak. Saya pulang balik, saya membawa sesuatu untuk staf-staf saya, untuk keluarga saya. Jadi saya menahan diri sampai detik ini tidak keluar kota sekalipun, ya, tidak keluar kota. Kenapa? Karena saya disiplin, saya sayang kepada keluarga dan bapak ibu sekalian. Karena saya ketemu terus. Apalagi perjalanan yang lewat darat itu jauh lebih bahaya. Kalau lewat pesawat, kereta api, penyeberangan semua pakai rapid test, tapi yang lewat darat itu loss. Nah, selanjutnya oleh ibu sekalian, bapak lihat Indonesia, Pak. Jadi corona ini, Pak, sudah membawa bukan hanya sekadar Indonesia mengalami drop. Bapak lihat negara-negara itu, Pak, Indonesia diurutan ke 97. Artinya sebenarnya negara kita masih cukup, Pak. Dibanding Bapak lihat itu. Siapa negara-negara yang sekarang mengalami resesi? Swiss, Jerman, Israel, Singapura, Pak, yang kuat, hancur, Pak. Karena apa, Pak? Karena salah merencanakan. Karena COVID ini itu tidak ada satupun kepala negara, kepala daerah yang punya studi khusus tentang COVID. Jadi begitu kena COVID, ini belajar ke siapa? Tidak ada. Jadi semua harus mendiskusikan perencanaannya yang matang. Kalau salah rencana, maka yang terjadi seperti Singapura. Singapura itu Pak, lockdown total dan dirawat dalam rumah dibayari oleh APBN-nya. Akhirnya APBN-nya habis, ya. Nah, hanya bapak-bapak yang pelaku pariwisata kok legalkan ojo mersuo, ya. Kamu ini sih, ya. Kamu ini sih. Kenapa? Karena Pemda, Pak, Pemda Banyuwangi, kalau kita teruskan sampai Desember, kemarin kita hitung, bukan Pak ya, kita hitung itu Pak, kalau sampai Desember kita terus memberikan bantuan sosial, maka dipastikan mungkin ASN-nya juga gak gajian, Pak, nganggur semua, habis semua. Kita aja sekarang Pak Deputi sudah dipotong, saya kepala dinas 5 juta, Pak, dipotong gabung. Yang jualan, Pak. Jadi orang menahan diri untuk tidak belanja itu 73,8 juta, termasuk ke destinasi. Jadi ya betul-betul hampir 75% orang nggak mau ngapa-ngapain, nggak belanja juga nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus omset Pak yang pedagang-pedagang Pak 74,1% penurunannya. Nah yang terakhir usaha yang tutup itu 17,3%. Sampai sekarang belum berani buka Pak. Ya UMKM ini masih belum pulih di sini, ya Bu Nani ya, belum pulih Pak. Sekarang masih pulihnya buat masker, buat hand sanitizer itu Pak masih Pak, yang laku itu. Tapi penjualan-penjualan UMKM untuk produk yang biasanya dibelanjakan seperti mendukung sektor pariwisata ini belum jalan, belum pulih. Kalaupun hidup masih 10-20%. Sehingga dari analisa ini Pak, maka kami membuat strategi di pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah bahwa kita Pak Bupati tidak hanya fokus pada pemberian bantuan sosial pada saat bulan Maret, tetapi kita sudah merencanakan recovery 3 bulan ke depan. Padahal kita nggak tahu ini gimana ya. Begitu banyak daerah semua dikasih bantuan sosial, buat kayak mengaku kok rakyatnya nggak butuh. Tetapi sebetulnya itu racun. Dan sekarang banyak daerah yang tidak bisa hidup. Kenapa? Ekonominya belum tumbuh, uang APBD-nya nggak bisa masuk, restoran nggak buka, destinasi nggak buka, hotel nggak buka, pajaknya nggak bisa bayar, sehingga tiket nggak ada Pak. Karena kekuatannya APBD dari situ, pajak dan masukan Bapak Ibu sekalian, restoran yang makan itu kena pajak semua. Dan kalau nggak ada buka, dari mana APBD-nya? Sedangkan orang minta semua uangnya, masuk nggak ada, tabungan diminta, ya habis Pak, itu muncullah resesi. Jadi maka yang paling naik Pak perubahan strategi Pak Deputi. Jadi strategi ini yang kita lakukan before dan afternya. Kalau dulu cari hotel yang murah, hotel yang sekarang nggak bisa lagi, hotel yang tersertifikasi, hotelnya yang sehat, termasuk destinasinya juga demikian. Atraksinya Pak, kalau dulu yang ramai, yang macet, nah sekarang nggak bisa lagi, yang bisa jaga jarak, yang dinikmati juga dengan mass tourism dan sebagainya.
Yang sertifikasi dulu semua destinasi bisa buka, sekarang enggak. Yang boleh buka yang tersertifikasi, termasuk pelaku pariwisata juga. Next lagi. Nah ini Pak Deputi, yang paling kita bersyukur Pak, kita kaget hasil survei Traveloka kemarin sebulan yang lalu Pak menempatkan Banyuwangi menjadi urutan 3 hasil survei Indonesia bahwa Banyuwangi paling diminati. Kalau sekarang ditanya, kamu saat ini mau belajar kemana? Nah, nomor 1 orang tetap Kota Bali surveinya, nomor 2 adalah Yogyakarta, dan yang ketiga adalah tepuk tangan sekali lagi. Artinya dari survei ini Pak, dari survei ini membawa keyakinan kami untuk melakukan strategi-strategi yang baru. Next. Nah ini artinya pemerintah daerah bersama seluruh komponen kita membuat pergub Pak. Pergub ini adalah tentang CSG tadi Pak Uni, tentang bagaimana memberikan sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan. Dan di sini ada sanksinya Pak Deputi. Sanksinya adalah teguran, penyitaan KTP, pembubaran kerumunan, dan termasuk pencabutan izin usahanya. Jadi kalau destinasi, hotel ini melanggar ya bisa cabut KTP-nya, bisa cabut izinnya. Ya. Nah, September nanti Pak, target kami sudah melakukan pembukaan destinasi pantai Seawater secara luas. Jadi sudah kita buka secara luas karena kita sudah belajar banyak itu. Selanjutnya adalah pengaturan kuota wisatawan. Kami sudah menggunakan state booking online Pak, nanti kami terapkan dan sekarang sudah uji coba. Nanti kami sampaikan di laporan ini. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan Banyuwangi Festival dengan branding baru. Besok tanggal 15 malam minggu kita melakukan simulasi atraksi skala besar dengan cara sistem booking. Ya, tanggal 15 besok kita sudah melakukan atraksi Pak. Pertama kali atraksi dengan skala besar. Yang nonton, yang datang Pak, sudah ada kuotanya. Nanti kita share di mana? Di grup, di medsos. Orang-orang daftar masuk sudah dengan pakai barcode. Seperti itu sudah. Sistem aplikasi sudah kita bangun, nanti akan saya ceritakan di belakang. Next. Nah ini Pak, seperti protokol kesehatan yang dibuat oleh pelaku pariwisata dan seni. Next, lanjut. Nah ini sosialisasi, tadi saya ceritakan. Next, sudah dengan tahap sebetulnya. Nah ini simulasi Pak kami lakukan kepada pedagang-pedagang. Nah ini semua. Nah ini juga di hotel dengan konsep. Nah ini sertifikasi di Dampsering Underwater. Ya sudah. Nah ini penyerahan kepada pelaku-pelaku pariwisata Pak Deputi, kepada guide, kepada apa lagi? Guide ya, guide. Ini restoran Pak. Minggu depan kita mengadakan driver Pak. Driver juga kita sertifikasi Pak. Jadi driver yang nanti awal tamu harus ada PIK CASG Pak. Jadi dia sudah lolos sertifikasi daripada pemerintah daerah semua driver. Nah ini totalnya Pak 732 unit usaha yang sudah buka. Teman-teman sekalian, destinasi itu ada 25 yang sudah kita buka sesuai dengan protokol kesehatan, dan 15 hotel yang sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Ini progresnya Pak. Dan ini semua bisa di-download di aplikasi Play Store. Nah ini Pak, cukup di sini Pak, di Play Store, di Banyuwangi Tourism. Bapak bisa lihat kalau ada COVID orangnya di mana, siapa, desa mana. Saya nggak usah ke sana gitu. Saya udah tahu semua kali ini. Dan klub ini sama dengan kita ingin membuat super app, satu aplikasi Banyuwangi Tourism bisa mengetahui semua masalah. On progress Pak, kami juga akan membuat juga di sini nanti Pak, mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan lagi kita akan juga membuat seperti Traveloka, pesan hotel, pesan destinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tengah sih. Apartemen ya. Iya, Pak. Gitu, Pak. Dari 500 apartemen. Namun kita tidak bisa menunggu sampai 2022. Kita harus tetap hidup dan must go on. Dan saya yakin, matur nuwun Pak Kadius, saya yakin Banyuwangi siap untuk itu dan tidak banyak. Ini salah satu dari beberapa yang siap untuk itu. Saya pesan, tolong pertahankan, tunjukkan kepada daerah lain bahwa Banyuwangi menjadi benchmark dan best practice penanganan COVID terutama pariwisata. Kembali saya apresiasi atas sudah dilakukan oleh Banyuwangi dipimpin Pak Bupati dan kedisiplinan daripada kepala dinas dan stafnya. Teruskan, dan saya insya Allah akan terus banyak datang kembali di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi.
belajar. Viral ya? Rahasia dibuka sama kepala dinas. Segala kesalahan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rio, Dr. Rio begitu familiar ya di telinga kita ya, sosok kepala dinas kesehatan yang sekaligus sebagai juru bicara dari tim gugus COVID Kabupaten Banyuwangi ya, yang mohon maaf yang seringkali kami juga tergabung di dalam tugas-tugas tersebut, sering ketemu, sering verifikasi bersama tentunya. Baik Bapak Ibu kami hormati, ngapunten Dr. Rio, hari ini kebetulan dalam sosialisasi adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi ini, apa sih kaitannya trik-trik ataupun materi terkait dengan GHSE, Clean Healthy Safety Environment di masa pandemi saat ini. Mungkin kita bisa menyampaikan, menginformasikan bagaimana penerapan SOP protokol kesehatan COVID-19 ini di beberapa tempat usaha jasa pariwisata di Banyuwangi. Kami persilakan. Bahwa ini kami anggap perlu pemahaman ulang lagi tentang COVID secara umum kepada Bapak sekalian semua. Bahwa COVID-19 itu adalah suatu penyakit. Ya, jadi nama penyakitnya COVID-19. Penyebabnya adalah virus corona. Jadi seperti itu. COVID-19 itu adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan manusia. Mulai dari saluran pernafasan atas, dan bahkan virus ini bersarang di dinding rongga hidung dan juga di tenggorokan kita, sarangnya di sana. Tapi virus ini juga menyerang ke paru-paru, dan jika sampai menyerang ke paru-paru, itulah yang menjadi masalah bagi kesehatan manusia, bahkan seringkali menimbulkan fatalan. Kematian COVID-19 seringkali diakibatkan oleh pneumonia. Pneumonia itu infeksi di paru-paru yang disebabkan oleh virus corona ini. Dan ini secara umum gambaran dari COVID-19, sebagian besar adalah orang tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Mohon maaf saya melompat-lompat aja nggak apa, pokoknya nyambung ya, bahwa di Banyuwangi ini sebagian besar pasien positifnya itu adalah orang-orang yang tidak menunjukkan gejala apapun. Maka perlindungan diri itu menjadi sangat penting. Dalam hal protokol kesehatan intinya adalah 3 ya. Yang pertama masker, pakai masker secara benar, kemudian jaga jarak dan cuci tangan. Kami bahas satu persatu. Kita lihat ini. Nah ini betapa pentingnya pemakaian masker Bapak sekalian semua. Kalau dulu kita kampanye semua orang harus pakai masker, tapi sekarang ditambah ya bela-bela. Semua orang harus pakai masker secara benar. Secara benar adalah masker harus menutupi hidung, jadi berada di atas hidung sampai di dagu. Ya. Karena apa? Pentingnya masker seperti ini. Kalau ada orang tanpa masker, kita nggak pakai masker, kemudian ada orang lain yang juga tidak pakai masker, dan kebetulan orang lain itu membawa virus. Ada virus di tenggorokannya, di rongga hidungnya. Seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa dia bisa aja walafiat tanpa gejala ya. Maka potensi kita yang masih sehat untuk tertular 100% kita akan tertular kalau belak-belakan, kalau nek-nekan ya. Antisipasi apa di new normal ini supaya tidak ada lockdown kedua? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga. Nah, bagaimana penanganan dari pihak puskesmas atau dari kesehatan? Karena ini sangat penting, Pak. Karena kita tahu itu bahwa kita terjangkit bukan dari saya, Pak, bukan dari teman-teman itu sendiri, tapi dengan cara kita dari cek kesehatan dari puskesmas. Nah, kalau divaksin sudah siap dan 2 minggu sekali ini sudah kita cek, Pak. Dari puskesmas sudah datang dan kita sudah kerjasama dengan puskesmas. Nah,
Bagaimana dengan teman-teman yang lain yang masih belum kerjasama dengan puskesmas? Saya berharap dari dinas kesehatan paling tidak ada penanganan seperti itu, supaya di karyawan kita ini bisa tahu tentang kesehatan kita, apakah kita sudah terkena atau tidak. Jadi bagi pengunjung ini juga aman gitu. Jadi mungkin itu Bapak. Jadi saya berharap ada pendampingan dari dinas kesehatan, karena juga di Banyuwangi ini katanya sih ada nursing tourism. Nah mungkin ini bisa digalakkan, mungkin Pak Darwis bisa kerjasama dengan nursing tourism ataupun langsung dengan dinas kesehatan, biar kita di tempat-tempat wisata ini bisa lebih maksimal lagi dan bisa menjadi percontohan yang sangat luar biasa di pariwisata Indonesia. Mungkin itu Bapak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang saya tanyakan di luar wisata, karena saya kepala desa, banyak pertanyaan dari masyarakat. Apa benar setiap pernikahan itu harus rapid? Terus banyak juga masyarakat yang bertanya, kalau rapid itu tuh kayak apa Bu Kades? Kenapa nggak diadakan rapid di puskesmas saja Bu Kades? Tapi pembayarannya tidak murah sedikit, gitu Pak. Terima kasih. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jadi kan sekarang sudah menjadi persyaratan, Pak. Termasuk nanti naik kereta api harus ada rapid, pesawat harus ada rapid, ke Bali pakai rapid. Ini sekarang sebetulnya sudah jadi gejolak juga di luar. Jadi makanya saya mau nanya sejauh mana keakuratan rapid ini untuk mendeteksi virus corona ini. Jadi ini saya tanya. Karena kunjungan wisata sekarang kenapa dari luar kota kok malas berkunjung kok menurun juga kunjungan wisata karena terlalu banyak persyaratan dalam perjalanan, mungkin seperti itu. Makanya saya ingin nanya sejauh mana keakuratan itu, supaya nanti orang sudah dirapit apakah itu sudah terbebas dari virus itu. Makanya saya minta penjelasan dari dokter. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo bisa dilanjut. Sekarang kami akan menceritakan tentang rapid test. Rapid test itu adalah alat untuk mendeteksi antibodi. Ya, sekali lagi antibodi, bukan virus. Antibodi seseorang. Antibodi seseorang ini muncul ketika dia terpapar oleh virus corona. Harus terpapar dulu, baru kemudian muncul antibodi. Dan antibodi inilah yang dideteksi oleh alat rapid test ini. Tapi gambarannya tidak semudah seperti itu, Mas Ajis. Jadi kalau sekarang terpapar diperiksa langsung reaktif, tapi ternyata enggak juga. Karena untuk membentuk antibodi badan ini itu butuh waktu. Ketika dia terpapar virus, kemasukan virus, tubuh ini butuh waktu untuk membentuk antibodi. Waktu yang diperlukan untuk membentuk antibodi ini rata-rata adalah 7 hari, 7 sampai 10 hari. Itu baru muncul antibodinya. Artinya kalau dites dengan rapid test baru akan reaktif pada hari ke-7 atau sampai dengan hari ke-10. Artinya juga jika dites pada hari pertama sampai hari ke-6 kemungkinan juga tidak terdeteksi atau non reaktif artinya ya. Padahal di tubuhnya sudah ada virusnya. Ini mungkin yang mengganggu Mas Ajis bahwa kenapa kok harus rapid kan gitu ya. Ya ada benarnya juga ya. Ada benarnya Mas Darwanto. Orang kalau dites rapid test non reaktif belum tentu dia nggak terpapar. Bisa jadi terpapar tapi masih hari pertama dan hari ke-6. Gitu ya. Ini pertanyaan bagus memang. Cuman kenapa kok rapid test ini dipakai? Alasan utama adalah rapid test ini murah dan mudah. Pemeriksaannya hanya butuh beberapa menit saja dan murah dari harganya. Kalau pemeriksaan lain selain rapid test adalah swab ya. Kalau swab ini mendeteksi virusnya secara langsung. Sekali lagi kalau rapid test ini mendeteksi antibodi, kalau swab mendeteksi virusnya secara langsung. Oleh sebab itu yang diambil adalah yang dari ini dinding rongga hidung maupun tenggorokan. Tadi kan saya sudah menyampaikan
virus ini sarangnya di situ. Makanya diambil berarti itu pakai alat seperti ini, diambil untuk mencari virusnya. Artinya kalau swabnya positif, sudah pasti dia terpapar atau terinfeksi COVID-19. Ya, jadi sebetulnya memang swab ini yang lebih akurat, bukan rapid test, bukan alat untuk mendiagnosa.